insya Allah saya akan berdampak dan memberikan jawaban buat masyarakat yang memilih saya, tidak akan mengecewakan, insya Allah itu. Kami mendapatkan penugasan di komisi apapun, tentu insya Allah kami siap. Kalau untuk komisi mungkin itu partai yang menentukan. Apa yang mau diperjuangkan dari DPR? Industri musik dulu. Mudah-mudahan teman-teman yang dilantik bisa bermanfaat minimal untuk daerah pemilihannya lah. Gitu. Tentu ini adalah kewenangan fraksi, nanti ditugaskan di komisi manapun kita harus siap. Tinggal tunggu aja kinerja kita ke depannya seperti apa. Jumlah komisi. Jadi kurang lebih itu kisaran antara 12 atau 13, itu juga belum diputuskan. DPR di periode baru kembali lagi dikontroversi. Pemirsa, kami akan tampilkan bagaimana hasil survei dari Litbang Kompas terbaru edisi September 2024 mengenai citra lembaga DPR. Kita akan lihat bagaimana citra lembaga DPR kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya. Boleh ditampilkan teman-teman, perbandingannya adalah dari bulan Juni. Kalau kita lihat di Juni, angkanya untuk DPR, mana dia? Mengalami penurunan ya di bulan September. Jadi menjadi 58,2 dari sebelumnya 62,6 di bulan Juni 2024. Di bulan September itu menurut survei turun menjadi 58,2. Itu untuk lembaga DPR. Nah, Mas Gamal, Anda sebagai anggota DPR baru melihat sebetulnya citra DPR yang diukur dari survei seperti ini masih penting nggak sih? Ya, jadi pertama ini angka yang bagus kalau dibandingkan dengan DPR 2019 ya. Ketika di bulan Oktober saat itu survei Litbang Kompas juga angkanya 38,8%. Artinya periode kami saat memulai ini kita 20% lebih tinggi tingkat kepercayaan publiknya dibandingkan DPR 5 tahun yang lalu. Lalu apakah ini penting? Jelas penting karena ini menjadi legitimasi kami dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan kita, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu mendapatkan ya kepercayaan dan dukungan masyarakat. Dan saya pikir yang paling penting memang kerja nyata ya. Dan saya sih berharap dalam forum seperti ini kita bisa bicara begitu. Apa yang akan kita kerjakan ke depan ya. Misalkan kalau saya secara pribadi ya, saya ke parlemen saya ingin berbuat sesuatu yang nyata. Ya terlepas nanti tentu kita akan menyerahkan ke partai meletakkan di komisi manapun ya. Tapi background saya kan kestra, kesejahteraan rakyat ya. Entah di bidang kesehatan karena saya dokter, tapi saya juga ingin membangun bidang pendidikan ya. Tentu saya ingin membangun banyak hal di situ. Misalkan kita lihat masalah masyarakat sekarang ya. Skor PISA kita terendah sepanjang sejarah Indonesia mengikuti PISA. Bayangkan, Mbak. Literasi, numerasi kita itu sekarang kondisinya sangat rendah sekali ya. Jadi misalkan literasi ya, kita peringkat 2 dari bawah. The world most literate country. Lalu dalam konteks numerasi pun demikian. Lalu kedua soal kesejahteraan guru-guru. Bayangkan, 70% guru honorer penghasilan di bawah 2 juta. Bahkan 1 dari 5 guru honorer penghasilan di bawah 500 ribu. Ya. Dan ada sekitar 42% guru yang terjerat pinjaman online. Ya. Profesi yang paling banyak. Artinya apa sih? Yang nanti masyarakat akan lihat ke depan itu adalah kerja-kerja yang kami lakukan. Dan yang paling penting begini menurut saya. Jadi kalau orang lihat mungkin banyak anggota DPR itu high profile, high profit, low impact ya. Nah, kita perlu mengubah low profile, low profit ya, and high impact ya. So don't try to impress people seperti yang Pak Adi sampaikan tadi. Jadi jangan sibuk. Low profit nggak bisa ngapa-ngapain juga, Bos. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Jadi cuma merdeka-merdeka nggak ada. Sebentar, saya lanjutkan dulu ya. Jadi don't try to impress. Low profit nggak bisa. Don't try to impress people. Jadi jangan sibuk membuat orang impresi. But focus to impact people. Tapi fokuslah menghasilkan dampak. Because impress will be lost. Karena impresi akan hilang. But impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Nah, welcome to DPR lah. Lu kan ngomong bukan sebagai orang DPR kalau cara lu ngomong begitu. Kenapa, Bang? Karena begini, rakyat itu kan sering bukan ini ya, salah logika. Bahwa DPR ini seolah-olah adalah penyelesai masalah. DPR ini lembaga legislatif. Kalau lu berharap membangun ini itu bangun apa? Lu kan legislatif bukan eksekutif. Yang paling bisa lu lakukan adalah bagaimana memperjuangkan, membawa anggaran sebesar mungkin tuh daerah, tapi itu kan juga pertempuran oleh semua anggota DPR gitu loh. Jadi nggak ada hubungan itu low profit, high impact, nggak ada urusannya itu Pak. Itu terlalu apa menurut saya. Gini deh, kita juga harus berani mau menyadarkan masyarakat. Kita ini datang ke daerah itu selalu dianggap seolah-olah penyelesai masalah, seolah-olah eksekutif. We are not. We are definitely not eksekutif. Tugasmu melakukan pengawasan, membuat
melakukan legislasi, fungsi budgeting. Tapi bahkan budgeting, lu tidak bisa arahkan itu harus ke dapilmu, Pak. Ada batasannya karena kita nggak sampai ke satuan 3. Jadi saya tanggapi boleh ya. Lu datang masuk dulu DPR nanti kita ketemu 6 bulan lagi. Oke, coba Mas Gamal. Saya boleh terima kasih. Tanggapi. Jadi pertama soal ini pilihan masih enak dia ngomong. Iya, pastinya. Nanti ketemu realita. Iya, baik. Tapi saya pikir soal pilihan bagaimana kita menjalankan tugas fungsi itu pilihan pribadi. Iya, definisi high profit tadi atau low profit maksudnya adalah kita adalah fokus menghasilkan dampak. Itu ya. Tapi tidak terjebak pada kepentingan ekonomi jangka pendek anggota DPR yang selama ini stigma itu muncul di masyarakat. Sebentar, saya lanjutkan ya. Jadi itu poin yang pertama. Artinya saya mau motong kok. Iya. Iya, terima kasih. Jadi itu poin yang pertama. Jadi kita fokus menghasilkan dampak dan tidak terjebak pada kepentingan elit, misalkan kepentingan praktis jangka pendek ataupun misalkan kepentingan ekonomi sempit anggota DPR. Itu yang pertama. Jadi Lalu yang kedua, bisa tidaknya anggota DPR itu memberikan impact yang besar, tergantung sekali banyak hal. Misalnya begini, kedekatan lu dengan mitra kerja. Misalnya kamu berada di bidang kesehatan. Problem yang paling serius di dapilmu adalah persoalan pertanian. What can you do di bidang itu? Entar dulu, ini biar realita. Silakan. Biar nggak membual kita ini, biar realita. Lalu yang kedua, apakah semua kepala daerah di dapilmu itu adalah dari partaimu? Karena belum tentu disupport, Pak. Jadi nanti berhadapan realita dulu supaya rakyat nanti dengar Gamal, Gamal yang benar nih, harus begini. Padahal itu mimpi di siang bolong juga. Sekarang terlalu idealis nih, Bang. Iya, dia belum dapat realitanya kayak apa di DPR kan. Ini kan karena masyarakat juga sesat pikir. Seolah-olah kita inilah yang harusnya menjawab semua persoalan masyarakat. No way. Kadang gubernur aja nggak reken kita. Kadang bupati, kepala dinas belum tentu mau peduli. Ya kan, kadang-kadang bahkan mitra di DPR sendiri nggak kooperatif. Jadi impact kayak apa? Kadang-kadang itu sangat tergantung pada memang individunya. Mau nggak capek melobi dari mulai menteri sampai dirjen, direktur terus sampai ke bawah. Baru kita punya Baik, Mas Gamal, silakan. Sudah, terima kasih Bang Deddy. Jadi ada data soal ini, Mbak. Jadi ada satu data yang menunjukkan memang dari 100%, 100% advice yang diberikan oleh DPR itu angkanya 20% yang advice-nya itu atau diikuti oleh pemerintah. Artinya 80% memang hasil rapat yang disepakati misalkan dengan mitra itu tidak bisa dieksekusi. Tetapi saya pikir itu adalah tugas yang perlu kita perbaiki. Datanya dari mana itu, Pak? Inter-Parliamentary Center kalau tidak salah. Dia mengkaji. Nggak benar. Jadi kalau kesimpulan DPR itu mengikat, ya. Tapi memang nggak bisa tidak ada ke hal teknis gitu loh. Iya, tapi kalau Anda bilang persentase itu apa ukurannya gitu loh? Iya, itu data yang disampaikan di Inter-Parliamentary Center mengatakan demikian. Artinya tepat, pasti nggak tepat. Enggak, Bang Habib bisa mengcounter soal data itu. Saya akan menyampaikan data yang ada. Ya. Artinya kedua, lalu saya pikir ya walaupun dikatakan idealis, tapi tidak ada salahnya ketika saya misalkan masuk ke parlemen. Saya betul-betul ingin memperbaiki literasi numerasi anak-anak. Dengan ketika saya rapat dengan kementerian, saya ingin menyampaikan masalah fundamental kita. Sekarang bukan lagi sekedar membuka akses. Tapi bagaimana proses belajar mengajar bisa menjadi lebih baik. Lalu bagaimana tadi ya soal kesejahteraan guru, termasuk ketiga misalkan soal angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita. Walaupun dikatakan idealis, tapi saya pikir ya itu bukan idealis, karena gini loh, Anda bicara tentang satu isu. Lu kan harus cek di dalam APBN ada nggak tuh barang. Kalau ada di APBN, apakah merata di semua provinsi? Jadi ada banyak persoalan seperti itu. Jadi DPR itu bukan individu, Pak. Tetapi memang kalau Anda mau melakukan sesuatu, Anda memang harus kerja keras sendiri. Karena nggak bisa berharap hanya pada komisi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Bapak-Bapak ya. Sepertinya sekarang kita sedang melihat antara anggota DPR yang lama sedang dalam tanda kutip ya menceramahi atau menggurui yang baru ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Satu segmen lagi tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.